地獄へ突き落としてあげるわ。奈良公園の鹿として生きてもらう。プライバシー、プライバシー。Scene diawali dengan menampilkan narator yang membicarakan tentang kecantikan para gadis dengan sangat puitisnya. Bersama dengan narator yang masih bernarasi, scene akan berfokus ke seorang gadis pirang kawaii yang sedang OTW ke SMA Hominami Toritsu. Ohayou gozaimasu, sichoushou no minasan. Cihuy, disapa sama cewek anime coy. Setelahnya, scene berpindah memperlihatkan dua NPC yang sangat kedinginan karena badai yang habis menghantam kota mereka tadi malam. Koshi Torako adalah nama dari gadis pirang kawaii yang satu ini. Diketahuilah si Koshi ini adalah siswi kelas 2 SMA Hominami yang juga menjabat sebagai ketua kelas sekaligus ketua OSIS di SMA tersebut. Paras cantik bak waifu sejuta umat, pintar dan jago berolahraga, bahkan baik kepada semua orang, membuatnya tidak hanya menjadi idola sekolah, tapi juga menjadi idola di sekitaran SMA Hominami. Sang narator lalu memberitahukan bahwa sosok idola yang satu ini memiliki satu rahasia yang sangat-sangat kelam, yaitu mantan preman beringas yang pernah menguasai beberapa wilayah di kota Tokyo. Dan ya, kalian tahu siapakah sosok yang pernah menjadi idola Koshi pas masih jadi preman? Ini dia. Sesaat setelah Koshi yakin gak bakalan ada orang yang tahu wajah aslinya itu, nampaklah beberapa rusa yang sedang mengamatinya dari belakang. Dan begitu Koshi merasa seperti habis melewati sesuatu, ia memberanikan diri untuk melihat ke belakangnya. Yang ternyata... Koplak sekali. Bisa-bisanya umbel meler dengan jarak segitu cuy. Melihat si gadis yang masih hidup, Koshi merasa heran kenapa bisa si gadis memiliki tanduk rusa kayak gitu. Mengira tanduk itu adalah bando rusa, namun jika begitu seharusnya gadis tersebut sudah jatuh dari sana. Dengan wajah dongoknya gadis itu seolah tidak mengalami masalah, dan hal tersebut tentunya membuat si Koshi semakin panik dan gak paham siapa atau apakah sebenarnya sosok entitas berwajah dongok yang lagi nyantol di sana. Di tengah Koshi yang masih mikir mau bantu atau enggak, gadis itu terlihat ingin meminta bantuan Koshi, tapi sayang si Koshi langsung memalingkan wajahnya. Merasa gadis rusa itu akan sangat merepotkan, dan berhubung dia gak mau telat, si Koshi ini pengennya pura-pura gak lihat dan melenggang pergi dari sana. Namun gak lama kemudian si gadis rusa menanyakan apakah dia yakin mau menelantarkannya kayak gitu. Meski pada awalnya Koshi berusaha mengelak dan pengen segera pergi dari sana, si gadis rusa ini menekankan bahwa di esok hari, berita akan mengabarkan soal kematian seorang siswi yang nyantol di kabel tiang listrik. Dan sejak saat itu, si Koshi ini akan mulai diliputi rasa bersalah dan akan selalu mengingat wajahnya sembari menangis dan menyesal karena gak membantunya saat itu. Ihi, suara kawaii banget cuy. Koshi lalu nanya kenapa dia bisa nyantol di sana. Si gadis pun mengaku gak tahu karena pas bangun dia udah ada di sana begitu aja. Si gadis rusa kemudian berterima kasih pada Koshi yang telah menyelamatkannya. Oh my god, apakah identitas Koshi langsung kebongkar sama si rusa dongo yang satu ini? Iya, gimana pun itu, Koshi menekankan bahwa gadis kawaii dan seanggun dirinya mana mungkin jadi seorang preman kayak diomongin olehnya. Si gadis rusa pun mencoba menelaah ucapan Koshi barusan, tapi dia merasa Koshi memang cocok jadi seorang preman. Skill pasif yang sangat berbahaya. Koshi yang merasa identitasnya akan terancam olehnya, membuatnya langsung pamitan pergi dari sana. Setibanya di sekolah, nampaknya kelas yang akan segera dimulai. Setelah sang guru masuk, ia memberitahukan bahwa kelas mereka baru aja mendapatkan seorang murid pindahan. Mendengar hal itu, Koshi udah memiliki firasat gak enak tentang hal tersebut. Dan ternyata...
Iya, si gadis rusa dongo adalah murid pindahan di SMA Hominami. Dan lebih dongonya lagi, ketika ia merasa tanduknya itu gak cukup buat masuk ke dalam kelas, bukannya miringin kepala atau salto sekalian, gadis rusa super dongo ini masuk dengan cara yang sangat-sangat anti mainstream. Setelah si gadis rusa yang ternyata punya nama Shika Noko Noko ini atau biasa disebut sebagai Nokotan memperkenalkan diri, gak ada satupun dari murid di kelas itu yang terganggu dengan cara masuk Nokotan yang telah melukai beberapa dari mereka. Naasnya di sini, plot anime komedi nggak membiarkan seorang Koshi hidup dengan sangat mudahnya. Nokotan diminta untuk duduk di bangku kosong yang berada di sebelahnya si Koshi. Merasa Nokotan adalah ancaman tir SS, Koshi berniat untuk berbicara dengannya duluan. Nah, gobloy di sini nih ya. Meski awalnya semua baik-baik aja, namun semua itu langsung pecah begitu Koshi yang memintanya untuk memanggilnya dengan sebutan apapun. Yankee no Onesan. Ya, ini rusa ngapain ikutan sih, astaga. Udah gitu ini orang-orang pada kenapa sih anjrit. Nokotan masuk dengan brutal kayak tadi nggak ada yang kaget. Sekalinya denger Koshi disebut sebagai preman, langsung pada berubah ekspresinya. Meski berusaha mengelak, tapi Nokotan yang merasa feelingnya itu nggak bisa dibohongin, ia yakin 100% Koshi adalah seorang preman. Onesan shoujo da ne. Mendengar si Koshi masih PW, jelas semua orang sangat-sangat senang mendengarnya. Merasa malu dengan hal itu, Koshi yang berusaha mengelak lagi malah mendapat critical counter attack dari Nokotan. Ja, shoujo janai no? Shoujo kakute. Singkat waktu, setelah hampir tumbang usai terkena skill 1 skill 2 lalu ultinya si Nokotan, Koshi bersyukur karena belum ada yang berubah dengan orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, Koshi merasa masih harus waspada terhadap Nokotan si rusa dongo. Dan bener aja, begitu Koshi masuk ke dalam kelas, dia mendapati setumpuk biskuit yang biasa diberikan ke para rusa di Provinsi Nara. Dan semua biskuit itu jelas berasal dari Nokotan selaku satu-satunya rusa dongo di sekitarnya. Nokotan lalu ngasih tahu bahwa itu semua adalah bentuk rasa terima kasihnya pada Koshi yang telah menyelamatkannya. Merasa Koshi gak suka hadiahnya itu, Nokotan berniat memberikan salah satu tanduknya yang dikatakan bisa dimakan olehnya. Mengira Koshi merasa kurang jika cuma satu doang, Nokotan langsung mencabut tanduknya yang satu lagi. Melihat hal itu, Koshi khawatir jika Nokotan akan kehilangan identitasnya sebagai seorang gadis rusa. Namun Nokotan mengaku gak masalah dan sudah rela jika dia harus kehilangan identitasnya tersebut. Saking dongonya si Nokotan, dia mengira si Koshi menginginkannya sebagai bayaran. Tapi bukan dalam artian tertentu. Nokotan mempersilahkannya memakannya jika dia mau. Merasa gak punya apa-apa lagi selain biskuit rusa, Nokotan bersujud seolah-olah sedang dibully oleh Koshi. Melihat momen unik tersebut, para murid lainnya mulai penasaran apakah si Nokotan adalah temannya si Koshi. Nokotan? Watashi no aishou da yo. Sebelum semuanya semakin runyam, Koshi terlihat menarik Nokotan pergi ke kamar mandi. Setelah memasangkan tanda kamar mandi sedang rusak, kesengsaraan Koshi masih terus berlanjut, bahkan di dalam kamar mandi kayak gitu. Shoujo-po. Berkat Nokotan yang memberi nama panggilan Koshitan pada Koshi, mulai sekarang kita akan nyebut Koshi dengan sebutan Koshitan juga. Singkat cerita, Koshitan berusaha menekankan si Nokotan untuk gak ember soal identitasnya tersebut. Demi mempersingkat waktu, Koshitan langsung melancarkan ancamannya pada Nokotan. Setelah terus di-counter kayak gitu, di sini Koshitan akan dibuat sangat bersalah. Begitu Nokotan menunjukkan ekspresi sedih, usai dikatain tanduknya itu terlihat sangat goblok. Melihat ekspresi Nokotan barusan, hati Koshitan seolah seperti teriris dan jadi merasa sangat bersalah. Tapi inget ya, ini anime komedi dan bukan anime drama. Karena sesaat setelah Koshitan diselimuti rasa bersalah, Nokotan kembali melakukan hal yang sungguh sangat di luar nalar. Kore nara issho. Saking horornya, Koshitan sampai Oga nanyain seberapa dalam tanduk rusanya itu nancap di kepalanya. Sepulang sekolah, Koshitan yang udah sangat lelah terlihat menghampiri gudang penyimpanan usai mendengar suara yang sangat keras dari sana. Begitu dia memasukinya, ternyata
Melihat Nokotan yang terluka, Koshitan langsung menanyakan apa yang terjadi padanya. Simpelnya dia habis kesandung dan membuat tanduknya itu patah sampai nancap di ubun-ubun kepalanya. Baru aja dia ngomong itu cuma luka kecil, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Singkat cerita, setelah Koshitan membantu merawat lukanya, di sini kita pun akhirnya menyadari bahwa Koshitan sebenarnya memiliki sifat tsundere dengan dirinya yang kebanyakan alasan sewaktu mau membantu si Nokotan. Selepas membantu mengosongkan gudang penyimpanan, nampaknya Ukoi Sensei datang dan merasa senang karena gudang tersebut sudah sangat bersih seperti itu. Setelah berterima kasih pada Koshitan yang telah membantu membersihkan gudang, Koshitan pun sangat-sangat terkejut begitu Ukoi Sensei mengira dirinya adalah anggota baru di klub rusanya si Nokotan. Gobloknya lagi, meski awalnya Koshitan mau menolaknya karena tidak diberitahukan sebelumnya, namun karena sifat lemah terhadap pujian, hal tersebut langsung membuatnya mengiyakannya begitu aja. Kekocakan gak berhenti sampai sana aja. Meski baru aja masuk tanpa sadar, Koshitan dipaksa menjadi ketua klub tersebut. Merasa Nokotan si gadis rusa lebih cocok untuk hal tersebut, namun Nokotan meluruskan bahwa klub rusa mereka memiliki kegiatan merawat semua rusa yang ada. Berhubung Nokotan juga dihitung sebagai rusa, maka dia bisa dianggap sebagai maskot klub rusa tersebut. Begitu formulir diberikan, tanpa pikir panjang Ukoi Sensei langsung menerimanya begitu aja. Dan pada akhirnya, klub rusa pun terbentuk dengan 2 anggota ini. Meski terpaksa melakukannya, tapi begitu Koshitan melihat Nokotan yang sangat bahagia, dia jadi ikutan bahagia dibuatnya. Sebagai kegiatan perdana dari pembukaan klub mereka, Nokotan meminta Koshitan untuk menyisir rambutnya. Di tengah Koshitan yang lagi nyisir rambutnya si Nokotan, tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengawasi mereka berdua dengan tatapan yang sangat-sangat mengerikan. Entah apa alasannya, tapi sosok tersebut sepertinya sangat membenci si Nokotan. Setelah membawa banyak sekali barang ke ruang klub di pagi buta, nampaknya Koshitan yang sangat bersemangat untuk memulai aktivitas perdananya di klub rusanya si Nokotan. Yang bahkan, Koshitan sampai bisa ngobrol sama narator animenya secara langsung. Setelah narator menanyakan alasan Koshitan yang sangat bersemangat, Koshitan pun memberitahukan bahwa tadi pagi dia hanya sedikit merenovasi ruang klubnya supaya nyaman ditempati olehnya, sekalian juga pengen ngelihat reaksinya Nokotan si rusa dongo. Meski pada awalnya Koshitan terlihat sangat bahagia karena masih ingin menambahkan beberapa hal ke utopia barunya, namun semua kebahagiaan itu langsung hancur dalam seketika begitu dia melihat kondisi utopia barunya tersebut. Utopia 終了のお知らせ. Tanpa menyadari tulisan rusa dilarang masuk, Koshitan nampak sangat shock begitu mendapati kondisi dalam ruangan yang gak kalah hancurnya dari tampilan luarnya. Nah, di tengah rasa bingungnya itu, secara tiba-tiba Nokotan menanyakan keadaannya dari pojok ruangan. Seketika itu pula Koshitan sangat terkejut begitu mengetahui bukan Nokotan lah yang telah menghancurkan ruangan tersebut. Bahkan Nokotan ngasih tahu sejak pagi tadi, ia merasa seperti ada seseorang yang sedang mengincar nyawanya. Meski nggak tahu siapakah sosok tersebut, tapi yang pasti sejak berangkat sekolah tadi, Nokotan sudah dijebak sehingga terjatuh ke dalam lubang sedalam 5 meter lebih. Lalu ada hujan tombak yang hanya dilok ke arahnya doang, bahkan sampai dibuat ketakutan dengan banyak sekali botol air berjejer di sekitarnya. Mendengar semua itu, Koshitan yang awalnya ngomel karena ngiranya si Nokotan cuma lagi buat skenario biar durasi animenya semakin panjang, namun karena Nokotan yang terus-terusan panik, Koshitan mencoba untuk menenangkannya dan merasa gak mungkin ada orang yang mau mengincar seekor rusa dongo sepertinya. Namun sesaat setelah Koshitan berkata begitu dan ingin pergi dari sana, secara tidak terduga ini yang terjadi. Setelah Nokotan kembali normal, Koshitan pun sangat-sangat terkejut karena Nokotan yang benar-benar diincar oleh seseorang. Meskipun Koshitan ogah buat ikut campur, namun semua itu berubah ketika dia menginjak sebuah tombol jebakan.
Emosi yang gak bisa dibendung membuat Koshitan berapi-api saking penasarannya siapakah sosok yang berani macam-macam dengannya. Koshitan mengaku gak mau tahu mau itu assassin, Polda Jabar, atau DPR negeri Otni sekalipun. Yang pasti dia menantang mereka semua untuk segera menampakkan diri di hadapannya. Dikira granat, ternyata sebungkus Shika Senbei. Di saat Koshitan yang mau memperingati Nokotan, namun sayang si rusa dongo yang satu ini udah menghilang dari belakangnya. Antara polos dan juga dongo mungkin agak-agak mirip. Tapi yang jelas meskipun Koshitan telah ngasih tahu kemungkinan besar Shika Senbei itu cuma sebuah jebakan, sayangnya di sini Nokotan gak mau dengerin dan malah ngomongin ucapan buyutnya yang juga termakan jebakan hanya karena sebungkus Shika Senbei doang. Sampai pada akhirnya... Sungguh duongo kuadrat. Dengan sangat mudahnya Nokotan termakan jebakan itu dan malah nyalain Wit Studio selaku studio penggarapnya yang malah bikin gerakannya jadi slow motion seperti tadi. Nokotan yang emosi pun nantangin sang hunter untuk segera muncul dan menghadapinya secara langsung. Tanpa memahami kondisinya saat ini, Nokotan juga menyuruh sang hunter untuk memberikan Shika Senbei tambahan untuknya. Melihat seorang gadis bermata psikopat di hadapan mereka, Nokotan merasa shock karena meski dia berhasil survive dari para hunter di hutan, tapi gadis psikopat di hadapannya saat ini mampu menangkapnya dengan sangat mudahnya. Angko? Iya, rupa-rupanya sosok gadis psikopat itu adalah adik dari Koshitan yang bernama Koshi Anko. Terkuaklah saking siskonnya bocil sableng yang satu ini, dia sampai ingin terus bersama sang kakak tanpa boleh diganggu oleh siapapun. Setelah memperkenalkannya pada Nokotan, bisa-bisa si rusa dongo yang satu ini malah ngiler karena Anko sendiri merupakan nama manisan tradisional khas Jepang. Setelah itu, Anko mengaku gak bisa memaafkan Nokotan sampai kapanpun. Merasa penasaran dengan hal tersebut, Koshitan menanyakan alasan adiknya yang sampai segitunya membenci si Nokotan, bahkan sampai dengan sangat teganya menghancurkan utopia yang telah susah payah ia bangun sejak subuh tadi. Dan ternyata alasan yang gak jauh-jauh dari sifat siskonnya tersebut. Simpelnya, adiknya ini gak kalah dongonya dari si Nokotan. Pemikiran kotor karena ngiranya si kakak telah direbut darinya, bahkan sampai kepikiran utopianya si Koshitan adalah sarang lope-lopenya sama si Nokotan. Dia bahkan mengira kepewean sang kakak telah direnggut menggunakan tanduk rusanya tersebut. Demi bisa meredam keyandereannya sang adik, Koshitan meminta Nokotan untuk membantunya klarifikasi. Namun sayangnya, bukannya membantu ucapan Nokotan habis ini, malah seperti menuangkan minyak di atas api yang sedang membara. Singkat waktu, merasa tantangan Nokotan akan sangat menarik, Anko berniat menerimanya dengan beberapa syarat, yang dimana jika Nokotan sampai kalah, ia akan mengirimnya ke Taman Satwa Nara dan menghabiskan sisa waktu hidupnya sebagai seekor rusa liar. Dan jika dia bisa menang, dengan senang hati Anko akan menerima apapun hubungan Nokotan dan juga sang kakak. Mendengar persyaratan tersebut, Nokotan akan menerimanya dengan satu syarat tambahan. Shika Senbei, ippai kudasai. Mou nara ikeyo! Dan beginilah awal mula dari pertempuran panas yang akan mengguncang SMA Hominami mereka. Koshi Torako Championship SMA Hominami pun akhirnya diadakan. Jangan tanya gua kenapa mereka jamkos si adik-adik ya. Setelah mengenalkan dua kontestan dan memberitahukan rincian peraturannya, nampaknya kuis tanya jawab yang akhirnya dinyatakan dimulai. Koshitan pun sangat shock karena baru tahu dirinya lah yang dijadikan tema pertandingan tersebut. Dengan sangat kompaknya Nokotan dan juga Anko menanyakan emang gak boleh memakainya jadi sebuah tema. Meski Koshitan menolak, tapi tidak dengan para murid yang malah semakin ngefans sama si Koshitan. Parahnya di sini, panitia ternyata juga menyimpan bukti foto dari jawaban Anko tadi. Kuis pun berlanjut ke pertanyaan kedua. Dan kali ini, giliran Nokotan lah yang main cepat
dengan modal 2 kata dari pertanyaan kedua tersebut. スタンは今ノーブラか。ブラトップなので実質ノーブラという。 Mendengar jawaban itu, para murid pun melotot ke arahnya Koshitan dengan harapan bisa melihat apa yang ada di balik bajunya. Tapi ya nggak perlu repot-repot, karena panitia juga memiliki videonya dan menunjukkannya kepada semua orang. さっきといい、なんでこんな映像持ってるのよ。 Singkat cerita, setelah cukup banyak pertanyaan seputar Koshitan, poin demi poin terus diperebutkan oleh kedua kontestan ini. Meski hanya dijadikan sebagai sebuah tema, tapi semua hal yang terjadi barusan lebih dari cukup untuk menjatuhkan mental Koshitan ke titik terendahnya. ここまで両者一歩も引かず同点。 Melihat poin Nokotan yang bisa mengimbanginya, sontak hal itu membuat Anko emosi dan menuduh Nokotan telah berbuat curang, makanya dia bisa mengenal Koshitan dengan sangat baik. Nah, tuduhan yang dilayangkan itu ialah Nokotan yang mengendalikan semua rusa di penjuru Jepang dan menggunakan superkomputer canggih dengan Koshitan yang menjadi topik utama pembahasan. Sehingga mereka bisa memberikan jawabannya kepada Nokotan menggunakan tanduk yang diyakini merupakan sebuah alat transmisi macam antena. Semua tuduhan itu membuat Anko memencet sebuah tombol yang langsung menciptakan hujan kunai dari segala penjuru. Melihat kondisi yang semakin gak karuan, Koshitan yang udah capek secara fisik dan juga mental memutuskan untuk pulang aja. Namun sesaat setelah ia berbalik, Anko yang gak memperhatikan langkahnya pun membuatnya gak sengaja terpeleset, sehingga kunai yang akan ia lempar malah mengarah ke sang kakak. Melihat Nokotan yang rela terkena kunai demi bisa melindunginya, sontak Koshitan pun sangat-sangat panik dan memintanya untuk tetap tersadar. Di lain sisi, Anko sepertinya sangat menyesal karena telah melemparkan kunainya tadi. Bersama dengan munculnya 2 malaikat rusa dari langit, nampaklah arwah Nokotan yang dibawa untuk menemui sang dewa. BTW, gua disclaimer dulu ya guys, apapun yang akan kalian lihat habis ini, gak ada hubungannya sama gua. Gua cuma YouTuber alur cerita yang cinta damai, tanpa ada maksud menyinggung sisi manapun. Gusti, kenapa server sebelah jadi kayak gini cuy? Ya ampun. Salam toleransi ya adik-adik ya. Aku cinta kalian kok guys. Sebangun Nokotan usai disepak sama Dewa Rusa, nampaknya semua orang yang sangat lega sekaligus bahagia melihatnya. Setelah Nokotan mencabut kunai itu, terkuaklah alasan kenapa Nokotan masih bisa hidup, seolah tidak terluka sama sekali. せんべいが守ってくれたみたい。 Merasa bersalah dan berhutang pada Nokotan, Anko menghampirinya untuk meminta maaf dan berterima kasih padanya karena dia telah menyelamatkan sang kakak. Setelah mengakui kesalahan dan juga kekalahannya, Anko yang menangis langsung ditenangkan oleh Nokotan. Dan ya, karena gak mau memiliki musuh, Nokotan ngajakin si Anko buat berteman dengannya. Persahabatan pasca pertempuran unfaedah pun akhirnya terjalin. Dan tentu semua orang di sana langsung bersorak bahagia saking terharunya. Sorakan nama Nokotan dan juga Koshitan pun terus menggema dengan penuh sukacita. Sementara itu Koshitan yang udah kehabisan kata-kata cuma bisa memandang dengan tatapan kosong, sembari menguatkan dirinya untuk tidak lengah terhadap sekitarnya. 今日は白。投資。待った待った。待った待った。待った待った。待った待った。待った待った。待った待った。待った待った。